Oke, baik. Pembahasan kita yang pertama itu mengenai profesi guru dan kompetensinya. Untuk poin yang pertama, pengertian profesionalisme. Pengertian profesionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme mempunyai makna, mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang memprofesional. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, artinya sebuah term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Konsep profesionalisme seperti yang dikembangkan oleh Hall, kata tersebut banyak digunakan peneliti untuk melihat bagaimana para profesional memandang profesinya yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka. Untuk poin yang kedua, pengertian guru. Dalam Kamus Besar Indonesia, definisi guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencarian, atau profesinya mengajar. Guru merupakan sosok yang mengemban tugas mengajar, mendidik, dan membimbing. Jika ketiga sifat tersebut tidak melekat pada seseorang guru, maka ia tidak dapat dipandang sebagai guru. Menurut Henry Adam, seperti yang dikutip Malik Fajar, guru itu berdampak abadi. Ia tidak pernah tahu di mana pengaruhnya itu berhenti. Menurut Mauzer Usman, guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus. Sebagai guru, untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat tertentu. Apalagi sebagai guru yang profesional yang harus menguasai betul seluk-seluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan ilmu lain yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan. Yang berikut, poin yang ketiga, pengertian profesionalisme guru. Berdasarkan masing-masing pengertian di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa profesionalisme guru adalah suatu pekerjaan yang ada di dalamnya terdapat tugas-tugas dan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh seorang guru dengan penuh dedikatif sesuai dengan bidang keahliannya dan selalu melakukan improvisasi dan improvisasi diri. Yang berikut, profesionalisme guru dapat dilihat juga dari kesesuaian atau relevansi keluaran pendidikan dengan profesi yang disandangnya. Dalam bahasa yang lain, dapat dikatakan bahwa profesionalisme guru sama halnya dengan Gilder Performer, pelaku yang terampil. Seorang guru yang profesional dapat terampil dengan penuh perkasa, inovatif, original, dan inventif. Menurut Stefan Lord Stigler, sebagaimana yang dikutip di Supriyadi, bahwa guru adalah seorang yang senantiasa menyintai profesinya dan pengembangan profesionalnya sebagai guru adalah melalui interaksi dengan sesama guru. Yang berikut, poin yang berikut, kompetensi seorang guru. Kompetensi secara umum berarti kewenangan untuk menentukan dan memutuskan sesuatu. Dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen 20 disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesional. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Dari pengertian ini terdapat dua makna. Pertama, sebagai indikator kemampuan yang menjulukan kepada perbuatan yang diamati. Kedua, sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan perbuatan-perbuatan terhadap pelaksanaannya secara utuh.
Yang berikut, indikasi-indikasi seorang guru. Indikasi merupakan tanda-tanda kemampuan yang dimiliki seseorang. Indikasi seorang guru dikatakan profesional dan memiliki kompetensi antara lain. Yang pertama, mampu menjabarkan berbagai bentuk pembelajaran ke dalam berbagai bentuk cara penyampaian. Yang berikut, mampu merumuskan tujuan pembelajaran kognitif tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Melalui tujuan tersebut, maka kegiatan belajar peserta didik akan lebih aktif dan komprehensif. Yang berikut, menguasai berbagai cara belajar yang efektif sesuai dengan tipe dan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik secara individual. Yang berikut, yang terakhir, memiliki sifat positif terhadap tugas profesinya, mata pelajaran yang dibinanya, sehingga selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan melaksanakan tugasnya sebagai guru. Oke, baik, untuk materi selanjutnya, sistem dalam pengembangan belajar mengajar. Untuk poin yang pertama, hakikat belajar atau definisi belajar. Banyak orang memahami bahwa belajar adalah menerima dan menghafal materi yang diberikan oleh seorang guru. Dr. Omar Hamalik mendefinisikan belajar sebagai perubahan dan persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku, misalnya pemuasan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lebih lengkap. Definisi ini memberi pengertian bahwa belajar adalah perubahan, baik perubahan persepsi maupun perubahan tingkah laku. Sementara itu, Muhib bin Syekh memberikan definisi belajar yang agak berbeda. Belajar menurut beliau adalah perubahan seluruh tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Untuk melengkapi definisi tentang belajar, kami mengutip penjelasan yang diberikan oleh Profesor Dr. Abidin Syamsuddin. Perubahan itu mungkin merupakan suatu penemuan informasi atau penguasaan, suatu keterampilan yang ada, mungkin pula bersifat tambahan atau perkayaan dari informasi atau pengetahuan atau keterampilan yang telah ada, bahkan mungkin pula merupakan reduksi atau menghilangkan sifat kepribadian tertentu atau menghilangkan sifat kepribadian tertentu atau perilaku tertentu yang tidak dikehendaki. Misalnya kebiasaan merokok, ekspresi marah, takut, dan sebagainya. Untuk poin yang berikut, belajar sebagai suatu sistem. Banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar, semua berinteraksi di dalamnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar. Apabila salah satu faktor terganggu, maka proses akan terganggu dan hasil pun akan terganggu. Masing-masing faktor tersebut saling kait-mengait satu sama lain. Karenanya, belajar itu merupakan suatu sistem. Sistem adalah merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan dan setiap kegiatan dari komponen-komponen adalah diarahkan untuk tercapainya tujuan tersebut. Untuk poin yang berikut, hakikat mengajar. Pengertian mengajar ditafsirkan berbeda-beda oleh para ahli. Ada yang merumuskan bahwa adalah mewariskan kebudayaan masa lampau kepada generasi baru secara turun-temurun sehingga terjadi konservasi kebudayaan. Secara lebih terperinci, konsep-konsep tentang mengajar dikemukakan lagi oleh Omar Hamalik dalam bukunya Kurikulum dan Pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mengajar adalah upaya menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik atau di sekolah atau siswa yang di sekolah. Yang berikut, mengajar adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan sekolah. Yang berikut,
pembelajaran adalah upaya mengorganisasi lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Yang berikut, pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Yang berikut, pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa dalam menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk poin yang berikut, belajar mengajar sebagai suatu sistem. Pada pembahasan terdahulu telah diuraikan mengenai istilah sistem, di mana substansi dari sistem itu sendiri adalah adanya beberapa komponen yang merupakan subsistem yang saling berintegrasi sesamanya untuk membentuk suatu totalitas fungsional menuju suatu tujuan tertentu. Adapun klasifikasi tujuan tersebut adalah yang diantaranya yaitu tujuan pendidikan umum adalah terciptanya manusia yang baik. Tujuan pendidikan nasional pada hakikatnya adalah klasifikasi umum yang diharapkan telah dimiliki oleh setiap anak didik yang telah menyelesaikan suatu program pendidikan. Tujuan institusional, tujuan lembaga pendidikan, adalah tujuan yang diharapkan dicapai oleh lembaga atau jenis tingkatan sekolah untuk sampai pada tujuan umum. Tujuan instruksional umum adalah penjabaran dari tujuan kurikuler. Yang terakhir, tujuan instruksional khusus adalah tujuan yang hendak dicapai pada akhir atau satu kali kegiatan belajar mengajar. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya mengenai strategi pengembangan dan bahan pengajaran. Untuk poin yang pertama itu pengertian pembelajaran. Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan, dihubungkan dengan belajar mengajar. Strategi juga bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Di dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Camp 1995 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dari pendapat tersebut, Dick and Decker 1985 juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Menurut De Jemara, ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Yang berikut, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang berikut, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Yang berikut, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Untuk poin yang berikut, pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah sebuah persoalan pokok yang tidak bisa dikesampingkan dalam suatu kesatuan pembahasan yang utuh tentang cara pembuatan bahan ajar. Selain itu, Depdiknas juga menambahkan bahwa bahan ajar merupakan informasi alat teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelahan implementasi pembelajaran.
Di bawah ini ada beberapa pengertian tentang bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan oleh guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan atau teks yang diperlukan oleh guru perencanaan dan pelaksanaan implementasi. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan dan suasana yang memungkinkan untuk siswa untuk belajar. Untuk poin yang berikut, perbedaan bahan ajar dan sumber belajar. Dalam kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran sering dijumpai istilah bahan ajar ataupun sumber belajar. Sepintas kedua istilah tersebut sering dianggap memiliki pengertian yang sama. Ada dua istilah yang sering digunakan untuk maksud yang sama, tetapi sebenarnya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian sumber belajar dan bahan ajar. Pengertian sumber belajar. Istilah sumber belajar umumnya yang diketahui hanya perpustakaan dan buku sebagai bahan belajar, padahal semua yang mereka gunakan dan berbeda tentu termasuk sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk tergabung untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Adapun jenis-jenis sumber belajar, yang diantaranya dari pengertian tersebut, sumber belajar dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang diantaranya tempat atau lingkungan alam sekitar, yaitu tempat seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku. Maka tempat itu dapat dikategorikan sebagai tempat belajar yang berarti sumber belajar, misalnya perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat pembangunan, sampah, kolam ikan, dan sebagainya. Yang berikut, benda, yaitu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik, maka benda itu dapat dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya situs, candi, benda peninggalan lainnya. Yang berikut, orang, yaitu siapa saja yang memiliki keahlian tentu sehingga peserta didik dapat belajar sesuatu, dapat dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya guru, ahli geologi, polisi, dan ahli lainnya. Yang berikut, bahan, yaitu segala sesuatu berupa teks tertulis, cetak, rekaman elektronik, web, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk belajar. Yang berikut, buku, yaitu segala macam buku yang dapat dibaca sebagai sumber belajar, misalnya buku pelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedia, fiksi, dan sebagainya. Untuk poin yang berikutnya itu prinsip-prinsip meningkatkan proses pembelajaran. Pendidikan adalah suatu sadar yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui proses pembelajaran di sekolah. Dalam usaha meningkatkan sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus. Pembentukan profesi guru dilaksanakan melalui program pendidikannya prajabatan atau program dalam jabatan. Tidak semua guru yang dididik di lembaga pendidikan terlatih dengan baik dan mahir. Potensi sumber daya guru itu perlu terus-menerus bertumbuh dan berkembang agar ia dapat melakukan fungsinya secara profesional. Selain itu, pengaruh perubahan yang serba cepat mendorong guru untuk terus-menerus belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta mobilitas masyarakat. Itulah sebabnya ulasan mengenai perlunya supervisi pendidikan itu bertolak dari keyakinan dasar bahwa guru adalah suatu profesi. Oke, sampai di sini.